Kalau masalah agama, itu harus sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Nggak usah banyak nanya. Banyak pertanyaan itu, tandanya keimanannya diragukan. Bener gitu? Memang benar Al-Quran itu nggak ada keraguan di dalamnya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nanya-nanya. Karena sebenarnya bertanya itu bagian penting dari agama loh. Buktinya Nabi Ibrahim, Abul Anbiya alias bapak para nabi, ngasih contoh tentang pentingnya bertanya. Bertanya tentang siapa pencipta semesta. Bertanya mengapa kaumnya menyembah berhala. Bertanya apakah bulan, bintang, dan matahari. Bukan matahari itu. Adalah sang pencipta. Dan juga bertanya bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Sejak kecil, Nabi Ibrahim banyak tanya. Tapi karena itulah akhirnya ia sampai pada puncak keimanan sesungguhnya. Rasulullah bersabda, ilmu laksana lemari yang tertutup rapat, dan kunci pembukanya adalah pertanyaan. Karena itu bertanyalah kalian, karena sesungguhnya dalam tanya jawab diturunkan 4 pahala, yakni untuk yang bertanya, yang menjawab, yang mendengar, dan yang mencintai mereka. Imam Abu Hanifah, satu dari 4 imam mazhab yang sangat kuat dalam menggunakan logika dalam merumuskan hukum, berkata, bertanya adalah setengah dari agama. Bahkan Allah mengajukan banyak pertanyaan dalam Al-Quran seperti, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mentadaburi? Apakah kamu tidak melihat? Yang diulang-ulang hingga lebih dari 300 kali. Kalau nggak percaya, coba hitung sendiri. Kalau kita sadar, pertanyaan-pertanyaan itulah yang mengantarkan Ibnu Sina menemukan rahasia pengobatan, membantu Ibnu Firnas untuk menemukan konsep pertama dalam ilmu penerbangan, dan membantu Ibnu Haytham mengungkap rahasia ilmu optik yang menjadi cikal bakal lahirnya penemuan kamera. Tentang pentingnya bertanya ini, Albert Einstein mengatakan kalau dia dikasih waktu 1 jam buat mecahin masalah, maka 55 menit dia akan habiskan untuk membuat pertanyaan yang relevan. Dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan itu, dia cuma perlu waktu 5 menit untuk memecahkan masalahnya. Kecerdasan seseorang itu bisa kita lihat bukan dari jawabannya, tapi dari kualitas pertanyaannya. Orang-orang biasanya hanya membicarakan peristiwa dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, atau di mana. Tetapi orang-orang besar akan bicara tentang gagasan dan solusi. Mereka bertanya dengan pertanyaan mengapa, bagaimana. Jika kita ditanya mengapa Muslim mengalami kemunduran, mungkin salah satu faktornya adalah karena kita kehilangan tradisi bertanya. Di kelas, kadang siswa malu bertanya karena takut dipermalukan. Dalam ujian, anak-anak selalu ditugaskan mencari jawaban. Sangat jarang ditantang untuk membuat pertanyaan. Apakah kamu punya sebuah pertanyaan yang kamu ragu untuk disampaikan? Tulis dong di kolom komentar.